Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Alhamdulillah album film upload selalu aku tunggu setiap makan. Halah, selalu nonton paling jarang-jarang kan kalian kan. Udah upload nih, ayo makanannya diambil yuk. Lauknya jangan lupa. Subscribe juga jangan lupa dong. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Udah kurang tidur, kurang duit, kurang liburan, kurang perhatian lagi. Sesuai requestan dari kalian, Cak, kangen nih India yang plot twist, India plot twist. Ini emploan ini lur, bagus banget asli, wajib nonton sampai habis. Yaitu Kahani tahun 2012, mengisahkan tentang seorang wanita hamil yang melapor ke polisi karena suaminya menghilang. Seorang polisi pun membantu pencarian itu. Petunjuk demi petunjuk ditemukan, sampai akhirnya terkuaklah fakta yang sangat mengejutkan. Seperti apakah keepikan plot twist film satu ini? Langsung aja kita ke requestan salam terkutuk dari dulurku Kusuma Wardani ya, Cak. Titip salam dong buat mantanku Lanos yang kikok. Ya, seperti itulah isi hatiku yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Iya lur, monggo sekejap. Film dimulai dengan seorang pria yang sedang melakukan eksperimen gas sangat beracun hingga membunuh banyak tikus dalam waktu singkat. Scene pun beralih ke stasiun Kaligat yang berada di kota Kolkata, di mana seorang pria baru masuk ke dalam kereta dan sedang mencari sebuah tas. Sampai akhirnya ada emak-emak yang menemukan tas dengan botol susu di dalamnya. Tanpa sengaja ibu ini pun tersenggol hingga botol susunya jatuh dan pecah, yang ternyata gas beracun ada di dalam botol tersebut. Dan inilah Kahani atau cerita. Diperkirakan insiden itu menewaskan lebih dari 100 orang yang diduga perbuatan dari kelompok telor sis. Berita itu menyebar dengan cepat dan membuat warga India takut naik kereta. Juga terjadi banyak demo dari para kerabat korban agar pemerintah segera menemukan siapakah dalang di balik penyerangan itu. 2 tahun kemudian lur, seorang wanita bernama Vidya yang sedang hamil besar baru saja mendarat di Bandara Internasional Kolkata dari London. Vidya pun lanjut naik taksi bukan menuju ke rumah atau hotel, melainkan langsung ke kantor polisi Kolkata. Pak supir pun memberikan nomor HP-nya, siapa tahu Vidya butuh jasa taksi lagi. Lalu di kantor polisi dia bertemu dengan asisten subinspektur yaitu Rana dan juga atasannya Catir. Ternyata tujuan Vidya ke sana untuk melaporkan suaminya yang hilang bernama Arnab Bakci. Vidya pun mulai menjelaskan kronologinya bahwa dirinya dan Arnab adalah insinyur software dan ahli di bidang program antivirus. Persis sebulan yang lalu suaminya Arnab pergi ke Kolkata untuk dinas kerja di Pusat Data Nasional atau NDC selama 2 minggu. 2 minggu pertama mereka selalu teleponan lur, tapi setelah itu Arnab tidak pernah menelpon, SMS atau mengabarinya lagi. Padahal selama ini Arnab tidak pernah lupa memberi kabar. Vidya pun menunjukkan foto mereka berdua yang diambil 2 tahun lalu saat mereka menikah, dan tidak ada foto Arnab yang terbaru karena suaminya tidak suka difoto. Vidya juga memberitahu bahwa selama dinas Arnab tinggal di Hotel Mona Lisa. Namun anehnya pihak hotel mengatakan bahwa tidak ada yang namanya Arnab di tempat mereka. Catir pun berjanji akan melakukan yang terbaik dan semoga Arnab bisa segera ditemukan. था नेशनल डेटा से पहले 2 हफ्तों में तो रोज बात फोन आना बंद। हम दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, फायरवॉल एक्सपर्ट्स। नहीं 2 साल। दिन शादी का दिन था, तुम 72A सरत पोस्ट रोड। अब वहाँ असाइनमेंट के लिए आए नहीं थे। वक्त लगेगा, हो जाए। Karena dari tadi Rana kesulitan membuka database kantor karena error, Vidya pun membantu membetulkannya. Lalu ketika Vidya diminta tanda tangan pelaporan oleh Catir, tiba-tiba dia pusing lur, namanya juga lagi hamil ya kan? Yang akhirnya Rana pun langsung disuruh untuk mengantarkan Vidya. Vidya minta diantar ke Hotel Mona Lisa, dan dalam perjalanan mereka pun ngobrol ngalor ngidul membahas festival tahunan yang sebentar lagi dimulai, yaitu Puja Durga atau pemujaan terhadap Dewi Durga. Juga membahas orang-orang di Kolkata yang semuanya memiliki 2 nama julukan dan nama resmi lur. Misalnya nih ya kayak si Rana ini, nah itu nama julukannya lur. Kalau nama resminya adalah Satyoki gitu ya lur ya. Lalu sesampainya di Mona Lisa, ternyata itu bukanlah hotel berbintang, melainkan sebuah penginapan biasa.
पूरा कैलकाटा पूजा के लिए सज रहा दुर्गा पूजा के बारे में जानती है? दो दो नाम होते हैं। है। एक ही इंसान के अलग अलग पहचान। अब श्योर है ये वही जगह है? एड्रेस तो यही है। Vidya pun bertemu dengan manajer hotel dan saat masih di London, Vidya sudah menelpon untuk menanyakan suaminya Arnab. Seperti di telepon, Pak manajer kembali mengatakan jika tidak ada pelanggan bernama Arnab Bakci di sana. Namun Vidya yakin suaminya pasti tinggal di penginapan itu dan memaksa Pak manajer untuk menunjukkan buku tamunya. Tapi tidak ditemukan nama Arnab di sana. Saking seringnya teleponan dengan sang suami, Vidya sampai tahu bahwa ada patung burung merak di dekat lift karena Arnab pernah memberitahukannya. Dan ketika Rana mengecek, patung itu memang ada. Vidya pun sampai marah-marah dan menganggap Pak manajer telah berbohong, lalu meminta kunci kamar nomor 15 yang ditinggali oleh Arnab. Bahkan Vidya menolak tanda tangan di buku tamu karena sudah emosi. Lalu saat diantar masuk, kamar itu memang sudah kosong dan Vidya pun hanya bisa menangis karena teringat suaminya. अगर आप लिफ्ट की तरफ चल के जाए ना तो एक मोर का स्टैचू है। रूम नंबर 15 में रुकूंगी। जी आप श्योर है ना? एब्सोल्युटली श्योर। Untuk sementara waktu Vidya tinggal di sana dan dia akan terus mencari suaminya. Lalu di keesokan paginya Vidya yang akan mencari taksi diantar oleh bocil yang biasa disuruh-suruh manajer, yaitu Bisnu yang selalu membawa radio kemana-mana. Hari itu Vidya datang ke pusat data nasional NDC dan bertemu dengan Bu Manajer HRD yaitu Agnes untuk menanyakan keberadaan Arnab. Agnes mengatakan jika dirinya lah yang menyetujui setiap tugas kerja, namun Agnes tidak pernah menerima orang bernama Arnab Bakci. Mendengar itu Vidya masih tidak percaya karena dia ingat betul saat mempacking baju-baju suaminya, yang mana saat itu Arnab sebenarnya tidak mau dinas karena ingin menjaga Vidya yang sedang hamil. Vidya memohon kepada Bu Agnes untuk membantunya mencari Arnab dan Vidya juga memberikan foto mereka berdua. Tak lama kemudian Rana pun datang untuk mengabarkan bahwa ada mayat yang ditemukan dan mungkin itu adalah suaminya. Namun ketika sampai di kamar mayat, Lur, ternyata pria itu bukanlah Arnab. Lalu Vidya pun mengatakan jika Arnab memiliki seorang paman di Kolkata dan mereka berdua pun segera OTW ke sana. Dalam perjalanan Vidya memberitahu sekolah Arnab dahulu dan begitu sampai di alamat pamannya Arnab yang tinggal adalah sepasang suami istri. Mereka mengaku telah tinggal di rumah itu selama 30 tahun dan tidak mengenal dengan yang namanya Arnab. Setelah itu Vidya dan Rana datang ke sekolah Arnab, namun dari catatan murid juga tidak ada yang namanya Arnab Bakci di sana. Di lain sisi Bu Agnes yang melihat wajah Arnab teringat dengan mantan karyawan NDC yaitu Milan Damji. Akan tetapi ketika dicek, data karyawan Milan tidak bisa diakses, Lur, dan sayangnya orang IT yang bisa membuka akses data sedang cuti. 30 साल सम ही रहते कोई बागजी फैमिली उस साल में कोई और न त्यागी सर से परमिशन लेना पड़ेगा। त्यागी कहाँ है? आज लीव पे। Sepulangnya ke penginapan, Vidya ditelepon oleh Bu Agnes yang memintanya untuk bertemu di restoran Mokambo jam 3 sore. Lalu esok harinya Vidya minta tolong Bisnu menyiapkan air panas untuk mandi. Dan saat akan OTW ke restoran, Rana pun datang memberikan info bahwa dia sudah mengecek bagian imigrasi di Kolkata maupun London. Dan dari tanggal keberangkatan yang diberikan Vidya, tidak ada yang namanya Arnab Bakci. Vidya pun bingung mendengarnya dan menurutnya sistem imigrasi mungkin sedang error. Setelah itu Vidya pun menelpon supir taksi yang sama untuk mengantarkannya ke restoran Mokambo. Vidya pun bertemu dengan Agnes di sana yang menginfokan bahwa wajah suaminya Arnab mirip dengan mantan karyawan NDC yaitu Milan Namji. Ternyata Milan telah menghilang begitu saja 2 tahun yang lalu dan Agnes ingat banyak orang yang tiba-tiba datang mencari Milan setelah dia menghilang. Maka dari itu Bu Agnes masih menunggu orang IT selesai cuti karena data karyawan Milan tidak bisa diakses. Namun jika data itu masih juga belum bisa diakses, maka Vidya disarankan pergi ke kantor lama NDC yang sudah tutup dan mungkin catatan karyawan Milan masih ada di sana. बट मिलान दामजी एकदम अर्नब का जैसे दिखता। वो 2 साल पहले ऑफिस काफी लोग आया उसको। इफ आई कांट एक्सेस द कंप्यूटर एम्प्लॉई रिकॉर्ड्स है
Di lain tempat, karyawan asuransi jiwa yaitu Bob sedang dimarahi bosnya karena suka males-malesan dan sulit mendapatkan klien. Tak lama kemudian dia mendapatkan kiriman foto Bu Agnes dan malam itu juga Bob langsung datang ke rumahnya bukan untuk jualan asuransi lur, tapi untuk membunuh Agnes karena Bob adalah pembunuh bayaran yang menyamar. Agnes de Milo? Yes. Kabar tewasnya Agnes sampai ke orang tertinggi kedua di Badan Intelijen India, yaitu Khan, yang langsung melaporkannya ke pemimpin Intel yaitu Bhaskaran karena diketahui Agnes dibunuh setelah mencoba mengakses data tentang Milan. Selain itu Khan juga mendapat informasi adanya wanita hamil dari London yaitu Vidya yang mungkin berkaitan dengan kasus ini. Gak pakai lama, Khan pun langsung OTW dari Badan Intel di New Delhi ke kantor polisi Kolkata dan meminta Vidya segera dipanggil ke sana, juga mengusir semua polisi keluar dari ruangan. Vidya pun menceritakan jika suaminya Arnab telah menghilang dan menurut Agnes, wajah Arnab sangat mirip dengan Milan, mantan karyawan NDC. Namun Khan langsung memotong pembicaraan itu dan mengatakan bahwa tidak ada yang namanya Milan di NDC. Seolah-olah Khan sedang menutup-nutupi sesuatu lur. Karena Vidya masih terus membicarakan Milan, Khan pun sempat emosi dan meminta Vidya segera kembali ke London jika urusannya sudah selesai. Namun Vidya menjawab jika Khan tidak berhak ikut campur dengan urusannya. Setelah itu Khan pun melapor ke Bhaskaran bahwa Vidya hanyalah wanita hamil dan tidak berbahaya. और एग्नेस से मिलन नाम का आदमी कोई वहाँ वो शायद कुछ मालूम नहीं। जब वो मिलन दामजी कोशिश कर रही थी तो एक रिस्ट्रिक्टेड अर्नब की शक्ल उनके एक एक्स एम्प्लॉय मिलन दामजी से मिलती। मिलन 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 एक ही चीज पे अटकी हुई, आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं, टेंशन लेने की बात नहीं सर, सिंपल सा केस है। Di kantor Badan Intelijen, Bhaskaran menelpon mantan Intel yaitu Kapten Bajpai agar mereka bertemu untuk membahas sesuatu tentang Milan, tapi Bajpai langsung menolaknya. Sementara itu Rana yang sudah tahu dari Vidya bahwa wajah Arnab mirip dengan Milan, akhirnya datang ke NDC untuk mencari tahu lebih lanjut. Namun saat mbak-mbak admin mengecek, datanya sekarang tidak ditemukan, padahal sebelumnya hanya tidak bisa diakses lur. Kan yang mengetahui Rana ikut-ikutan pun langsung disemprot karena selain tidak memiliki izin, kasus ini akan diurus oleh Badan Intelijen langsung. Bahkan Rana diancam akan diturunkan pangkatnya menjadi polisi lalu lintas. टाइम मेरी परमिशन फॉलो अप करता दिख गया ना, तो कंट्रोल रूम में तेरे को लोकल इन्वेस्टिगेशन करने की क्या जरूरत है जबकि आईबी का केस है? नौकरी प्यारी है, आगे काम करना चाहता है? जी हाँ सर। भेजा मैंने गुस्सा जो मैंने कहा। Meski sudah diwanti-wanti, tapi Rana masih menemui Vidya di esok harinya. Vidya pun teringat perkataan Bu Agnes, yaitu catatan karyawan juga ada di kantor lama NDC yang sudah tutup. Mereka berdua pun akan mencari berkas-berkas Milan di sana. Tapi di lain sisi, Bob si pembunuh bayaran juga diperintahkan untuk mencari berkas Milan di kantor lama NDC. Sesampainya di sana, Rana pun membuka gembok dengan jepit rambut Vidya dan mereka mulai mencari berkas Milan di ruangan HRD. Ketika dicari, alhamdulillahnya Vidya menemukan berkas Milan. Namun tak lama kemudian terdengar suara pintu dibuka, yang ternyata itu adalah Bob. Rana pun langsung menjatuhkan barang agar memancing Bob, lalu mereka berdua segera kabur dari sana. मिलन राम जी का कोई Esok harinya Vidya langsung menemui Khan dan menunjukkan berkas Milan Damji. Sekarang Khan tidak bisa mengelak. Vidya pun bertanya siapakah Milan sebenarnya, dan Khan hanya menjawab jika Milan bukanlah suami Vidya, jadi untuk apa repot-repot mencari tahu tentang Milan. Vidya pun menjelaskan bahwa wajah suaminya Arnab sangat mirip dengan Milan, maka dari itu dia harus mengetahui siapakah Milan sebenarnya. Karena jika terjadi sesuatu dengan suaminya dan Khan masih belum mau memberikan informasi, Vidya bersumpah akan mencari dengan caranya sendiri, yaitu bertanya ke setiap orang yang mungkin mengetahui sosok Milan, baik orang-orang di jalanan, polisi, bahkan mungkin pihak media. Mendengar kegigihan Vidya mencari sang suami, Khan pun akhirnya menjelaskan bahwa Milan Damji adalah dalang dari serangan gas beracun di stasiun Kaligat 2 tahun yang lalu.
Usut punya usut lur, Milan dulunya adalah seorang agen intelijen, namun dia telah berkhianat dan bergabung dengan pihak musuh. Kan yakin ada seseorang di badan intelijen yang telah membantunya, dan sosok yang ingin Milan tetap aman dari pencarian pasti adalah orang yang memiliki pengaruh besar. बाहर निकलकर हर आदमी चाहे वो रस्ते का आम आदमी हो। उस अटैक के पीछे मिलन दाम जी इस केस में वो प्राइम सस्पेक्ट है। मिलन एक गवर्नमेंट एजेंट था, पलट गया, दुश्मन की तरफ चला गया। मिलन गायब, उसके सारे रिकॉर्ड्स। लेकिन ऐसे कैसे कोई गायब हो? उसको बचा के रखने वाले लोग बहुत पावरफुल हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। हमारे सिस्टम के अंदर कोई है जो मिलन की मदद कर रहा है। Dari sana Vidya pergi ke stasiun Kaligat, tapi tiba-tiba Bob datang berpura-pura mendorongnya agar Vidya ketakutan. Lalu Vidya pun segera kabur dari sana. Sementara itu Bhaskaran datang ke kediaman Bajpai untuk memintanya kembali bekerja sebagai intel. Namun Bajpai masih menolak karena ternyata dia dihantui oleh rasa bersalah atas insiden 2 tahun lalu, yang mana Bajpai adalah mentor yang melatih Milan, dan dilelahnya Milan berubah menjadi sosok iblis yang menewaskan ratusan orang. Selain itu Bajpai juga sudah muak dengan sistem pemerintahan India yang dianggap sudah korup, termasuk badan intelijen. Bajpai pun memperingatkan Bhaskaran jika Milan Damji pasti akan sulit ditemukan karena dia salah satu agen intel terbaik, dan Milan juga dibantu oleh seseorang dari badan intelijen. Entah siapa orang itu. मैंने उसे ट्रेन किया है। You can't find him. जिन सिविलियंस की रक्षा करने के लिए मैंने उसे ट्रेन किया, और क्या किया मैंने? I created monster. में एक आदमी ने उसकी मदद की थी। ये भी तुम्हारे ब्यूरो में। Di penginapan Vidya mengatakan ke Rana bahwa ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah Arnab telah pergi meninggalkan Vidya. Kedua, Arnab dan Milan adalah orang yang sama. Lalu ketiga, Arnab mirip dengan Milan, dan karena kemiripannya itulah Arnab sedang mengalami masalah. Maka dari itu sekarang mereka harus menemukan Milan, karena dengan begitu Arnab pasti juga akan ditemukan. Dari berkas karyawan Milan, Vidya dan Rana langsung menuju ke alamat rumah Milan, yaitu semacam rumah susun di dalam gang. Setelah Rana membuka gemboknya dengan jepit rambut, kondisi rumah itu kosong dan hanya ada barang-barang berserakan. Lalu saat akan pergi, Vidya melihat hanya rumah Milan saja yang tidak memiliki kotak pos. Dan setelah Rana bertanya ke tetangga, ternyata ada surat untuk rumah Milan yang mereka simpan. Di lain sisi dugaan Vidya benar lur, bahwa Milan biasanya memesan susu jahe yang berjualan di depan rusunnya. Vidya bisa mengetahui itu dari 2 gelas di rumah Milan, padahal di sana tidak ada dapur. Pak penjual pun memanggil bocil yang biasa mengantar susu jahenya ke orang-orang, dan bocil itu ingat jika terkadang ada orang lain datang ke rumah Milan yang selalu membawa tas kantor dengan warna emas di sudutnya. याद है मिलन के ऐसे ही ग्लास और मिलन के घर में किचन, या फिर जब तुम चाय दे बोलता था तुमसे कुछ? ब्रो तो डरने की कोई बात नहीं। कभी-कभी एक दूसरा आदमी भी आता था और उसके कोने ना सोने जैसे थे। Saat OTW naik kereta tram, Rana mengatakan jika dia salut dengan cara Vidya mengambil hati anak kecil, dan Rana yakin dia akan jadi sosok ibu yang hebat. Sontak Vidya pun langsung menahan tangisnya dan segera fokus melanjutkan investigasi. Dari surat-surat Milan ada 1 surat dari fasilitas donor darah yang menunjukkan golongan darah Milan, yaitu HH atau golongan darah yang sangat langka dan biasa disebut dengan golongan darah Bombay. Ini emang ada lur, bisa kalian cek sendiri. Setelah diperiksa, ternyata darah Bombay pernah dipakai 2 tahun yang lalu pada tanggal 25 Mei di rumah sakit Ekbalpur. Namun ketika memeriksa rumah sakit itu, tidak ditemukan berkas-berkas Milan, dan Vidya yakin berkas itu sudah dihapus seperti berkas-berkas Milan yang lainnya. Rana pun punya ide untuk mendatangi seorang pria bernama Pares yang dulu pernah jadi mata-mata polisi dan sekarang berprofesi sebagai pembuat patung. Awalnya Pares menolak membantu karena tidak ingin terlibat masalah dengan polisi. Namun ketika Vidya menceritakan suaminya yang hilang dan ini demi anak di kandungannya, Pares yang iba pun akhirnya mau membantu. Lalu Rana menjelaskan jika golongan darah Bombay pernah digunakan 2 tahun lalu pada tanggal 25 Mei di rumah sakit Ekbalpur, dan Rana ingin Pares mencari informasi untuk apakah darah itu digunakan. मैं अपने हस्बैंड को ढूंढ
बच्चे के लिए जवाब चाहिए। होम में बॉम्बे ब्लड ग्रुप मंगाया गया था, बस इतना पता करना है। Tak butuh waktu lama bagi Pares untuk mencari informasi itu, Lur. Dan esok harinya langsung disampaikan ke Vidya juga Rana. Jadi pada tanggal 25 Mei 2 tahun yang lalu, ada dua orang bertemu di pangkalan kereta tram. Mereka saling menembak dan keduanya pun tewas. Namun sebenarnya hari itu ada orang ketiga yang berada di sana. Dan orang ketiga itulah yang meminta darah Bombay dari rumah sakit Iqbalpur. Untuk informasi selanjutnya, Pares mengarahkan Rana dan Vidya untuk menemui Dokter Ganguly yang 2 tahun lalu tugas malam dan mengurus jenazah kedua pria tersebut. Begitu menemui Pak Dokter, Ganguly hanya mengingat jika insiden itu berkaitan dengan kasus polisi dan dia meminta waktu 1 hari untuk mencari tahu lebih lanjut. Namun ketika sudah selesai operasi di malam hari dan Ganguly akan pulang ke rumah, tiba-tiba Bob datang dan langsung membunuhnya sesuai perintah. ओके आप मुझे एक दिन दीजिए मैं चेक करके आपको आया सर्जरी डॉक्टर गांगुली जी 1 मिनट। Vidya yang teringat ucapan Ganguly bahwa insiden dua pria saling menembak adalah kasus polisi, akhirnya mengecek dari database kantor polisi Kolkata. Ternyata pria yang pertama bernama Dinesh Rao, seorang mata-mata polisi dalam kasus serangan gas beracun. Sedangkan pria yang kedua adalah Vijay Verma, seorang agen intelijen. Di lain sisi, Rana yang berada di dekatnya Vidya sampai agak nempel-nempel, mulai tremor hatinya, Lur. Sepanjang perjalanan pulang dia teringat dengan kecantikan Vidya dan senyum-senyum sendiri. Bos, istri orang itu bos, lagi hamil pula. दूसरा विजय वर्मा जो एक गवर्नमेंट एजेंट, एक दिनेश राव केस में पुलिस इन्फॉर्मर था। Esok harinya Rana yang datang ke penginapan melihat Vidya yang bersih-bersih kamar penginapannya karena dia terbiasa bersih-bersih sendirian di rumah. Lalu Rana menyampaikan hasil lanjutan penyelidikannya bahwa 2 tahun lalu Vijay diketahui menyelidiki kasus serangan gas beracun dan bertemu dengan Dinesh untuk bicara secara rahasia. Mendengar itu Vidya pun menduga bahwa Vijay dan Dinesh mengetahui sesuatu tentang Milan, di mana orang ketiga yang datang adalah Milan dan mungkin saja Milan lah yang membunuh mereka berdua agar identitasnya tidak bocor. Namun Milan sempat tertembak hingga membutuhkan donor darah. Tentunya Milan bisa mengetahui pertemuan kedua pria itu dari informasi yang diberikan oleh orang dalam. Rana pun menjelaskan bahwa setiap agen intel pasti menyembunyikan identitas aslinya dan dia yakin ada orang dalam di NDC. Karena ternyata bukan hanya Milan yang menyamar dengan bekerja di NDC, Lur, tapi Vijay juga bekerja di sana. मिलन ने दोनों को मार दिया और हो सकता है दिनन के बारे में कुछ बताना चाहता था। नकली आइडेंटिटी होती है, मिलन धाम जी की तरह के लिए ही काम करता है। Hari itu juga Vidya dan Rana membawa si bocil susu jahe ke depan gedung NDC untuk mencari siapakah orang yang datang ke rumah Milan. Awalnya Vidya menduga orang dalamnya adalah bapak-bapak IT yang sebelumnya dimintai tolong oleh Bu Agnes membuka akses. Namun bocil susu jahe yakin bukan dia orangnya. Sampai akhirnya si bocil melihat pria yang dia maksud dengan membawa tas yang ujungnya berwarna emas. Pria itu bernama Sridhar, kepala IT di NDC alias atasannya si bapak-bapak IT, Lur. Di ruangan Sridhar membuka tasnya dan terlihat banyak gepok uang, juga salinan foto Vidya bersama suaminya yang pernah diberikan Vidya ke Bu Agnes. Sridhar pun meng-scan wajah Vidya lalu dikirimkan kepada Bob. Ya, dengan ini kita sudah tahu bahwa sosok yang selalu memerintahkan Bob adalah Sridhar dan Vidya akan menjadi target selanjutnya. पक्का यही। Setelah Vidya mengantar bocil susu jahe pulang, dia pun diikuti oleh Bob yang sudah bersiap menembak. Tapi dilalahnya Rana pun datang yang membuat Bob agak panik hingga tanpa sengaja menembak seorang pria random. Dan सॉरी राना राना यही है जिससे मुझे मारने की
Mampus ya kan, Bob pun koit dilindes truk dan Rana langsung mengambil HP-nya. Dari HP tersebut, Vidya dan Rana mengetahui jika Bob adalah pembunuh bayaran yang telah menewaskan Agnes dan Gangguli. Namun alhamdulillahnya Vidya masih selamat. Selain itu, Rana sudah mendapat info bahwa orang yang dimaksud bocil susu jahe bernama Sridhar. Mendengar itu, Vidya pun yakin jika orang dalam di NDC sekaligus yang menyewa Bob adalah Sridhar, sedangkan bawahannya si bapak-bapak IT hanyalah karyawan biasa yang selalu menyampaikan informasi. Namun karena itu hanya bersifat dugaan, Vidya pun akan mengecek kiriman foto-foto target yang ternyata bukan dikirim melalui HP, namun melalui website lur. Untungnya Vidya seorang insinyur software ya kan, dan dengan mudahnya dia mendapatkan IP address komputer si pengirim foto dari website tersebut. एक बार मैं ये वेबसाइट को हैक कर लूं, पता चल जाएगा कि किसके कंप्यूटर हमारे पास वक्त नहीं है राना, पता चल जाएगा कि बहुत रिकॉर्ड चुराने की कोशिश ये उस कंप्यूटर का IP एड्रेस। Selanjutnya Vidya dan Rana meminta bantuan mbak-mbak admin NDC untuk menyelundupkan mereka ke ruangan Sridhar saat dia sudah pulang. Yang untungnya mbak admin mau membantu setelah diberi penjelasan panjang kali lebar. Akan tetapi begitu membuka komputer Sridhar, ternyata sudah diberi pengaman yang tersambung langsung ke HP-nya. Sridhar pun teringat keanehan saat tadi pulang kantor, yaitu mbak-mbak admin yang tumbenan lembur, mas-mas OB yang membawa 3 gelas minuman, juga Vidya yang dia lihat saat baru masuk ke kantor. Sridhar yang tidak tahu Bob sudah meninggoy pun mencoba menelponnya, namun karena tidak diangkat, dia akhirnya langsung mengambil pistol dan berlari balik ke kantor karena jalanan sedang macet. Di lain sisi, Vidya berhasil melewati banyak proteksi di komputer Sridhar. Lalu ketika IP address-nya dicek, ternyata sama dengan yang dia temukan, dan itu artinya memang Sridhar lah orang dalam di NDC. Lalu yang terjadi lur, वही IP एड्रेस, we nailed him. कौन? आइए, सही टाइम पे निकला है। नीचे कोई आया क्या? Sridhar terus mencari mereka berdua sampai ke pasar malam, dan begitu Rana melihat Sridhar ada di belakang, dia pun segera menelponkan untuk meminta bantuan, juga meminta Vidya berjalan lebih cepat. Namun tak lama kemudian Sridhar berhasil mengejar dan langsung menodongkan pistolnya. Rana pun segera menjatuhkan pistol itu, juga memukul Sridhar, sampai akhirnya Vidya pun mengambil pistol yang terjatuh dan tanpa sengaja Vidya menembak Sridhar hingga tewas, padahal dia bisa dijadikan alat untuk menemukan Milan. Di kantor polisi, Khan memberitahu Vidya bahwa Rana sudah dipekerjakan olehnya. Ingat kan lur, waktu Rana disemprot oleh Khan? Nah, saat itulah Khan juga memaksa Rana untuk membantu mencari Milan, dan Khan meminta Vidya dimanfaatkan karena tidak ada yang berani dengan wanita hamil, apalagi suaminya menghilang. Terbukti dengan adanya Vidya, mereka bisa menemukan Sridhar, meski sekarang Vidya sudah mengacaukan semuanya. Khan juga menganggap kematian Agnes dan Gangguli adalah pengorbanan kecil untuk memenangkan pertempuran besar. Sekarang Khan meminta bantuan Vidya untuk meneruskan perannya demi menemukan Milan, karena Khan yakin masih ada seseorang dalam sistem pemerintahan yang membantu Milan. Jelas Vidya yang sakit hati dengan ucapan Khan langsung pergi dari sana dan mengguyur dirinya untuk menenangkan diri, apalagi dia baru saja membunuh seseorang. मैं क्यों? वो इसलिए कि स्पेशली जिसका हस्बैंड और एग्नेस? डॉक्टर गांगुली? बड़ी बड़ी जंग में छोटी मोटी कुर्बान। आप श्रीधर का कंप्यूटर हैक कर चुकी हैं, फिर से एक बार कीजिए। Malam itu Vidya pun ngelamun di jendela sambil melihat orang-orang yang sudah memulai festival puja Durga selama 10 hari. Lalu Vidya pun memutuskan untuk tetap melanjutkan mencari Milan yang mungkin bisa menjadi petunjuk keberadaan suaminya. Hari demi hari pun dilalui Vidya dengan bolak-balik ke kantor polisi dan mengecek berkas-berkas dari komputer Sridhar yang sudah disita. Sampai akhirnya Vidya menemukan satu kode data yang tidak bisa dia pahami. Khan dan Rana juga ikut memikirkan kode tersebut. Lalu tak lama kemudian Rana yang melihat HP BlackBerry Khan pun mencoba untuk mengetik kode
kode tersebut yang ternyata itu sebuah nomor HP. For your information, naskah film ini selesai dibuat tahun 2010 lur, jadi masih musim HP QWERTY ya kan. Begitu nomor itu ditelepon, langsung tersambung ke nomor siapa? Baskaran lur, sang pimpinan tertinggi Badan Intelijen. बस यही एक कोड है जो समझ में नहीं CXWW मुझे कोई मोबाइल नंबर लगता है। ये तो भास्करन का नंबर है। Karena Vidya masih jengkel, Kan pun meminta maaf dan memohon bantuannya menelpon Baskaran, lalu berpura-pura menemukan beberapa data tentang Baskaran di komputer Sridhar. Karena hanya Baskaranlah satu-satunya kesempatan bagi mereka untuk menemukan Milan sekaligus Arnab. Mau nggak mau Vidya pun melakukan permintaan itu dan percakapannya dengan Baskaran juga didengar oleh Kan. Vidya mengatakan bahwa dia telah menemukan berkas-berkas milik Baskaran dan jika berkas-berkas itu mau dikembalikan, maka pemerintah harus membantu menemukan suaminya Arnab. Baskaran yang mulai panik pun hanya menjawab bahwa dia tidak tahu apa yang Vidya maksud dan Baskaran akan menelpon polisi setempat untuk menemui Vidya. Tak lama kemudian tiba-tiba nomor tak dikenal menelpon yang ternyata itu adalah Milan Damjilur. Dengan singkat dan padat Milan mengatakan jika Vidya ingin suaminya kembali, maka tunggulah telepon dari dia selanjutnya. Di sini bisa kita simpulkan bahwa Milan bekerja untuk Baskaran dan Baskaran memerintahkan Milan untuk mengambil berkas-berkas tentang dirinya dari Vidya. को सारे पेपर्स लौटा दूंगी। अर्नब को ढूंढने में काफी श्रीधर के कंप्यूटर से कुछ और भी पेपर्स मिले आप। मैं विद्या बागची। आपको मेरा नंबर कहाँ से? मैं मेरे लोकल ऑफिस से कह देता, उनसे कांटेक्ट कर ली। अगर अपने पति का देखना है तो मेरे फोन। मिलन दामजी। Keesokan harinya seperti biasa Vidya bersih-bersih kamar penginapan dan Rana pun datang memberikan kain sari berwarna merah putih yang biasanya wanita India memakainya di hari baik lur. Tujuan Rana memberikan itu sebagai permohonan maaf karena telah diperintahkan Kan untuk memanfaatkan Vidya dan Rana juga berjanji akan menemukan suaminya Arnab yang untungnya Vidya pun mau memaafkan Rana. Tak lama kemudian Pares pun menelpon untuk minta bertemu dengan Rana. Lalu Pares mengatakan bahwa dia mendapatkan info jika Milan Damji yang selama ini kabur entah kemana telah kembali ke Kolkata dan itu artinya rencana Kan untuk memancingnya telah berhasil. Namun betapa terkejutnya Rana saat mengetahui niat Kan yang sebenarnya, di mana Kan berencana menangkap Milan saat nanti bertemu dengan Vidya. Kan tidak peduli jika Vidya dibunuh karena menurutnya lebih baik mengorbankan satu nyawa demi menyelamatkan ratusan bahkan mungkin ribuan nyawa lainnya jika Milan masih hidup. Sontak Rana marah, emosi dengan pemikiran Kan, namun Kan mengatakan bahwa yang dilakukannya demi melindungi negara dan itu adalah keputusan yang benar. Kan pun langsung memerintahkan ajudannya untuk mengambil HP Rana dan menjaganya agar tidak kemana-mana meski ke kamar mandi sekalipun karena Kan tahu Rana pasti langsung cepu ke Vidya jika dibiarkan pergi. Sangat berkepri, hewanan loh kamu ini Kan, jahanam tempat Anda. तो तुम सिर्फ एक जान बचा सकते हो लेकिन हजारों उन जानों का क्या होगा जो मेरे काम में देश की रक्षा कर मुझे कुछ भी करना पड़े सब। ये बहुत गलत बात है। आप जान के सिखाओगे सही क्या होगा। राजवीर इसका मोबाइल ले, कहीं मत जाने देना, बाथरूम भी नहीं। Setelah itu Catir memberitahu Mas ajudan jika dia dipanggil oleh Kan dan Catirlah yang akan gantian menjaga Rana. Namun ternyata Catir nekat berbohong agar Rana bisa kabur dari sana dan membantu Vidya. Sementara di penginapan, Vidya yang mencoba kain sari dari Rana pun langsung menangis karena dia teringat suaminya Arnab. Setelah itu Bisnu pun datang memberikan amplop coklat sesuai permintaan Vidya dan karena melihat Vidya menangis, Bisnu pun juga memberikan radio kesayangannya. Tak lama kemudian Vidya ditelepon oleh Milan dan memintanya datang ke lokasi bernama Taman Segitiga. Tentunya HP Vidya yang sudah disadap pun didengar oleh Kan beserta pasukannya dan mereka segera menuju ke lokasi yang sama. Di lain sisi Rana baru sampai ke penginapan, namun Pak Manajer dan Bisnu mengatakan bahwa Vidya sudah membayar semua tagihan kamarnya lalu pergi ke Taman Segitiga. ट्रायंगुलर पार्क भाड़ में जा चलो।
अपना हिसाब करके चली गई। कहाँ गई? Hari itu adalah hari terakhir festival Puja Durga. Vidya yang memakai kain sari merah putih pun sampai di Taman Segitiga yang ternyata dipenuhi kerumunan orang-orang. Milan yang berada di antara orang-orang itu terus mengarahkan Vidya hingga berjalan menuju area yang sepi agar pertemuan mereka bisa dilakukan dengan aman. Di saat yang sama, Rana, juga Kan dan komplotannya telah sampai. Namun mereka kebingungan mencari Rana di antara banyaknya orang. Setelah berjalan ke tempat yang sangat sepi, akhirnya Lur, Milan Damji pun menampakkan diri yang wajahnya memang sangat mirip dengan sang suami Arnab Bagchi. Tanpa banyak cincong, Milan langsung meminta berkas-berkas milik Sridhar dan dia akan mengembalikan suami Vidya. Namun Vidya mengatakan bagaimana bisa Milan mengembalikan suaminya. Sontak Milan yang tahu sudah ditipu pun langsung menendang perut hamil Vidya, juga akan menembaknya. Tapi yang terjadi, Lur. लौटा सकोगे। Ya, ternyata selama ini kehamilannya adalah palsu dan Vidya selalu memakai perut hamil silikon untuk melancarkan rencananya. Milan pun jalan terseok-seok dengan darah mengocor karena kaki dan lehernya ditusuk. Sampai akhirnya Vidya pun mengambil pistol Milan lalu menembaknya berkali-kali dengan tatapan yang begitu dingin dan penuh amarah. चक्कर अगर उनसे सफेद साड़ी पहनी है। Vidya pun bisa lolos dari kejaran dengan membaur ke kerumunan ibu-ibu yang juga memakai sari merah putih. Namun sebelum pergi, Vidya meletakkan amplop coklat untuk Rana. Kan yang tidak berhasil menangkap Vidya pun kebingungan siapakah wanita itu sebenarnya. Lalu Rana menjelaskan kejanggalan yang baru saja dia sadari, di mana tadi saat datang ke penginapan mencari Vidya, Rana melihat seragam sekolah Bisnu yang sama dengan seragam tempat Arnab sekolah dulu, katanya, Lur. Ternyata Bisnu pernah menceritakan tentang sekolahnya ke Vidya dan dulu dia juga tinggal di dekat sekolahnya. Kisah Bisnu itulah yang digunakan Vidya untuk lebih meyakinkan Rana bahwa seakan-akan suaminya memiliki keluarga dan sekolah di sana. Atau dengan kata lain, memang tidak pernah ada yang namanya Arnab Bagchi, Lur. Itulah kenapa tidak ada satupun pihak yang mengetahui nama Arnab, mulai dari Pak Manajer, Bu Agnes, pihak sekolah, bahkan data imigrasi di Kolkata dan London. Selain itu, Vidya juga sangat pandai menyembunyikan identitas, yaitu dengan cara membersihkan kamarnya setiap saat agar sidik jarinya tidak menempel. Juga selalu berpura-pura pusing ataupun marah ketika diminta tanda tangan di kantor polisi maupun di penginapan. Rana pun sadar jika selama ini bukan pihak intel dan polisi lah yang memanfaatkan Vidya, tapi justru Vidya lah yang memanfaatkan mereka dengan membuat cerita seolah-olah suaminya telah menghilang demi menemukan dan membunuh Milan. Bahkan Vidya sengaja memposisikan dirinya dikambing hitamkan oleh Kan karena memang itulah tujuannya, Lur. Vidya juga pasti sengaja membunuh Sridhar karena Sridhar juga bekerja untuk Bhaskaran. Sesuai perkataan Kan sendiri bahwa tidak ada yang berani dengan wanita hamil, maka dari itu Vidya memang berpura-pura hamil untuk memuluskan semua rencananya, Lur. Rana tidak mengetahui motif Vidya membunuh Milan, bisa jadi karena diperintahkan seseorang atau karena motif yang lainnya. Setelah itu Rana memberikan amplop coklat pemberian Vidya ke Kan yang berisi flash disk dengan seluruh data-data Bhaskaran dari komputer Sridhar. Baik kejahatan besar yang telah dilakukannya, juga bukti bahwa dialah dalang sebenarnya yang menyuruh Milan menyebarkan gas beracun 2 tahun yang lalu. विद्या और अर्नब बागची की लंदन छोड़ा ना कलकत्ता बस मतलब एक खुद चाहती थी सर कि मिलन हम उसे बलि का बकरा बनाए। मिलन दामजी तो था सर, लेकिन ना कोई विद्या बाग की शक्ल मिलन से मिली।
Scene pun beralih ke Vidya yang memandangi foto suaminya, yaitu agen intelijen bernama Arup, pria yang kita lihat di awal film dan berusaha menemukan tas berisi gas beracun. Karena Arup mengetahui kejahatan yang dilakukan pimpinannya sendiri alias Baskaran, Milan pun diperintahkan untuk membunuhnya tanpa mempedulikan berapa banyak orang yang mati di kereta itu, asalkan kejahatannya tidak terlacak. Vidya teringat saat melihat jasad suaminya yang begitu mengenaskan hingga dirinya trauma dan depresi sampai keguguran, Lur. Saat itu atasan sekaligus mentor Arup lah yang menemani Vidya di rumah sakit, yaitu Kapten Bajpai. Melihat kehidupan Vidya yang ironis dan mengetahui kebusukan sistem di India, Bajpai pun mengajak Vidya untuk mengungkap siapakah dalang sebenarnya dari kasus gas beracun itu. Dan Vidya menggunakan cara yang seperti kita lihat sepanjang film tadi. Vidya juga mengganti wajah Arup di foto nikah dengan wajah Milan setelah mengetahui dari Bajpai bahwa Milan lah yang menyebarkan gas beracun itu. Ternyata Vidya sedang berlindung di rumah Bajpai dan Bajpai yakin Arup pasti bangga dengan dirinya karena Vidya sudah melakukan hal yang tidak bisa dilakukan oleh pihak intel maupun polisi. Lalu Vidya mengatakan bahwa selama menjalankan misi, dirinya sampai lupa jika sedang berpura-pura hamil dan rasanya seperti bisa benar-benar menemukan Arup kembali. Sontak Vidya pun menangis karena meski sudah membalas dendam dan menguak Baskaran sebagai dalangnya, namun yang diinginkan Vidya adalah hidup bersama anak dan suaminya yang tidak akan pernah bisa dia rasakan. Di akhir film, keluarga para korban memperingati 2 tahun insiden gas beracun di stasiun sekaligus mengucapkan rasa syukur karena kasus itu sudah terkuak dan Baskaran juga telah ditangkap. Seperti kisah Dewi Durga yang melambangkan kekuatan dan perlindungan, kini Dewi Durga telah menghancurkan iblis berkedok pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya. Dipercaya Dewi Durga diciptakan untuk mengumpulkan kekuatan dari semua ibu di seluruh dunia demi menghilangkan kejahatan. पर जब वो उस शक्ति तो देवताओं ने राक्षसों को, देवताओं ने ही असुर को बनाया, उनको शक्ति दी। मेट्रो दुर्घटना में जो मारे उनके परिवारों को जवाब दुर्गा माँ को बनाया गया। सब बुराई मिटाती है। Buyar, puas. Sudah terpuaskan hasrat ke plot twistan kalian, Dor? Ya, puas. Tapi masih belum subscribe juga. Kebangetan Anda. Assalamualaikum.